Smart Listener, segera kami akan mengajak Anda untuk menyimak live talk show bersama PT Yakult Indonesia. Selamat mengikuti. Cintai ususmu minum Yakult tiap hari. Bakteri baiknya menekan bakteri jahat. Rawatlah ususmu dengan Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Masuk ya? Smart Listener, minum Yakult kini sudah menjadi tren yang kerap dilakukan oleh sebagian orang ya. Hal ini dikarenakan mereka percaya bahwa ada manfaat minum Yakult secara rutin yang bisa dirasakan ya. Benar saja mengonsumsi Yakult secara rutin itu bisa memberikan manfaat baik untuk menjaga kesehatan tubuh khususnya pada sistem pencernaan. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Dan Smart Listeners, untuk pagi hari ini kita akan mengetahui lebih banyak lagi manfaat dari Yakult. Kita akan ngobrol pagi ini tentunya bersama dengan dua narasumber saya yang saat ini kita terhubung secara virtual. Kalau biasanya nih narasumber saya itu datang ke studio, tapi untuk pagi hari ini kita terhubung secara virtual bersama dengan Bapak Komedi, Kepala Cabang PT Yakult Indonesia Persada. Kita sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mirsa. Gimana? Selamat pagi, Pak. Kita radio di mana berada. Salam semuanya. Gimana kabarnya Pak Komedi? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, Mbak Mirsa. Mbak Mirsa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, tetap aktif ya, karena minum Yakult. Terima kasih Mbak Mirsa. Oke. Selain Pak Komedi, pagi hari ini kita juga bersama dengan Bapak Munardin, Rayon Koordinator Direct Sales dari PT Yakult Indonesia Cabang Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Munardin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini pagi Pak. Ini kayaknya baru baru ketemu gitu ya dengan Pak Munardin. Gimana Pak? Udah lama juga ada di Makassar Pak Munardin? Alhamdulillah. Nah kebetulan kan saya sebenarnya orang sini juga. Ya. Gitu. Siapa tahu aja itu pernah penempatan kemana terus balik lagi ke Makassar ya? Ya betul. Tadinya dari Jakarta balik lagi ke Makassar. Ya berarti dia pulang kampung lagi Pak. Iya. Oke. Dan pagi hari ini seperti terus kita akan ngobrol kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dan tapi sebelumnya nih saya mau mengucapkan dulu nih selamat ulang tahun ya untuk PT Yakult Indonesia ini yang usia yang ke-30 tahun ya. Sekali selamat untuk anniversary Yakult ke-30 tahun ya untuk Pak Komedi dan juga Bapak Munardin ya. Terima kasih Mbak Mirsa. Terima kasih. Ya. Dan Smart Listeners, untuk sampai di usia yang ke-30 tahun tentu ini bukan hal yang mudah ya. Ada banyak cerita, ada banyak tantangan ya. Dan saya langsung aja nih ke Pak Munardin dulu ya. Pak Munardin di usia yang ke-30 tahun itu ada banyak cerita, ada banyak suka duka ya. Tapi tentunya Smart Listeners ini ingin mengetahui juga nih sejarah adanya Yakult Indonesia. Mungkin dari Pak Munardin bisa menceritakan dulu gambarannya seperti apa nih Pak untuk Yakult di Indonesia? Apa sih Yakult itu ya? Kemudian bagaimana sejak awal sehingga Yakult yang mendunia ini juga sampai di Indonesia. Silakan Pak Munardin. Baik. Terima kasih Mbak Mirsa. Selamat pagi juga buat pendengar Smart FM di mana saja berada. Ini saya akan sedikit bercerita tentang apa itu Yakult dan sejarahnya. Nah, Yakult sendiri adalah merupakan minuman susu fermentasi yang baik atau penting untuk dikonsumsi oleh semua orang, baik dari segala kalangan usia. Karena di dalam Yakult terdapat lebih dari 6,5 miliar bakteri baik. Nah, itu sangat berguna untuk usus kita. Nah, selain itu manfaat Yakult juga itu yang pertama dapat menjaga keseimbangan mikroorganisme baik di dalam usus. Terus manfaat yang kedua bisa menekan pertumbuhan bakteri merugikan.
Nah, terus manfaat yang ketiga, dapat mengurangi racun dalam tubuh. Nah, racun-racun ini adalah racun yang dihasilkan dari si bakteri jahat ini. Terus, mencegah gangguan pencernaan seperti sembelit atau diare dan sebagainya. Dan yang paling terpenting, Yakult juga dapat meningkatkan kekebalan pada tubuh kita. Seperti itu, pemirsa. Nah, selain itu, Yakult juga tidak mengandung zat pengawet dan pewarna, sehingga aman dikonsumsi. Seperti itu. Nah, adapun bagaimana ceritanya? Silakan. Silakan Pak. Ya, baik Mbak Mirsa, pendengar radio Smartman di mana berada. Jadi tentunya Yakult punya sejarah ya yang cukup lama, di mana pada ulang tahun ke-30 tahun saat ini yang bermula adalah bakteri Yakult sendiri sebelumnya sangat ya tadi sudah disinggung oleh Pak Munardi. Jadi bakteri Yakult Ekasis Shirota strain itu ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota, dokter lulusan dari Kyoto Imperial University di Jepang pada tahun 1930. Dr. Minoru Shirota sendiri saat ini ya saat itu memiliki 3 filosofi. Filosofi yang pertama yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian usus yang sehat adalah kunci umur yang panjang dan memberikan kesehatan dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi itu filosofinya. Kemudian Yakult produksi dengan melalui pasarkan Yakult Honsa pada tahun 1935 di Jepang. Jadi cukup lama ya di Jepang, kemudian di Indonesia sejak tahun 1991 sehingga sampai dengan tahun ini kita sudah 30 tahun. Jadi seperti itu Mbak Mirsa. Oke. Pak, kalau selama untuk produksi ataupun pabriknya itu ada di Indonesia juga atau bagaimana tuh Pak? Baik, terima kasih Mbak Mirsa ya. Jadi untuk sampai dengan saat ini yang dipasarkan di Indonesia kita sudah memproduksi sendiri dengan 2 pabrik. Pabrik yang pertama ada di Sukabumi, di Curug, Jawa Barat. Kemudian pabrik yang kedua itu ada di Mojokerto, Jawa Timur. Dan untuk di daerah Sulawesi sendiri itu pengiriman dari pabrik Mojokerto, Jawa Timur. Oke. Baik, jadi untuk pabriknya itu juga sudah ada di Indonesia ya Pak Humedi ya. Sudah ada. Dan itu tadi ya Smart Listeners, jadi ada banyak manfaat untuk minum Yakult Smart Listeners. Ini untuk bisa meningkatkan jumlah bakteri baik di usus ya. Dan baik, kita masih lanjut lagi untuk perbincangan kita pagi hari ini. Dan perlu ditambahkan juga nih Pak Humedi, gimana nih ceritanya ya Yakult yang mendunia ini bisa sampai di Indonesia? Dari Pak Humedi? Mungkin untuk Yakult bagaimana ceritanya sampai ke Indonesia bisa akan dijelaskan oleh Pak Munardin. Silakan Pak Munardin. Pak Munardin silakan Pak. Ya. Oke, baik Pak Tung, terima kasih. Nah, bagaimana ceritanya Yakult bisa mendunia di Indonesia ya, sampai ke Indonesia. Nah, setelah sukses dipasarkan di Jepang oleh Dr. Minoru Shirota, Yakult Honsa berkeinginan agar semua orang di dunia bisa merasakan manfaat Yakult. Kemudian akhirnya Yakult dijual secara internasional, yaitu pada tahun 1964 ke Taiwan. Nah, sampai sekarang Yakult sudah dipasarkan di 4 benua dengan 40 negara dan dikonsumsi lebih dari 40 juta orang setiap harinya, seperti itu, Mbak Mirsa. Nah, selain di Indonesia sendiri, Yakult dipasarkan oleh Persada di tahun 1991 dengan pabrik pertamanya ada di Jakarta Mbak, Jalan Kiwi, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Antusiasme dan permintaan masyarakat yang kian tahun semakin meningkat membuat Yakult Indonesia memindahkan pabrik tersebut. Yaitu tadi yang dijelaskan sama Pak Kum ke Sukabumi pada tahun 1979.
1997. Nah, bahkan mendirikan pabrik yang kedua di Mojokerto, yaitu pada tahun 2014. Seperti itu, Mbak Mirsa. Oke. Mungkin dari Pak Komedi ingin menambahkan? Ya, makasih Mbak Mirsa. Tadi sudah dijelaskan lengkap sama Pak Bunadin. Jadi ceritanya memang cukup panjang ya untuk Yakult sampai ke Indonesia 30 tahun yang lalu. Ya, mulai berdiri Yakult di Indonesia, di mana sampai dengan saat ini Yakult Group sudah mencapai 40 negara, Mbak Mirsa. Dan diminum lebih dari 40 juta orang setiap harinya. Ini perjalanan yang sangat luar biasa bagi Yakult, sehingga bisa memberikan kontribusi kesehatan, khususnya masyarakat di Indonesia. Dan ini akan terus berkembang dan akan terus bekerja keras untuk memberikan terbaik kontribusi terhadap bangsa Indonesia, supaya berkehidupan lebih sehat kembali, dan mudah-mudahan masyarakat Indonesia semakin sehat semuanya, Mbak Mirsa. Ya, Smart Listener, Yakult ini salah satu minuman probiotik yang tercipta berkat fermentasi susu dan gula ya. Jadi minuman ini mengandung bakteri probiotik atau dikenal juga sebagai bakteri baik ya. Kita masih ngobrol-ngobrol pagi hari ini, tentunya masih bersama dengan Pak Komedi dan juga Bapak Munardin, tentunya dari PT Yakult Indonesia ya. Dan saya nih tadi kita sudah ada informasi ya dari Pak Munardin, kemudian dari Pak Komedi ya, untuk ulang tahun Yakult di usia yang ke-30 tahun ya. Ini tentunya banyak cerita, kemudian tadi juga Smart Listeners tentu juga sudah mengetahui ya bagaimana sejarah sehingga Yakult yang mendunia ini juga ada di Indonesia. Nah, selain menjual produk nih, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan Yakult Indonesia? Saya langsung aja ke Pak Munardin. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mirsa. Nah, selain menjual produk ya, apa saja kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan Yakult Indonesia? Nah, itu banyak Mbak. Nah, seperti diantaranya, di usianya yang tahun ini, menginjak yang ke-30 tahun, PT Yakult Indonesia Persada antusias dalam menjalankan usaha-usaha khusus setiap hari untuk mengingatkan keluarga Indonesia menjaga kesehatannya. Nah, di tengah pandemi seperti ini ya Mbak, kami mengadakan film showing secara virtual yang dilakukan di toko-toko, terutama di keluarga pelanggan seperti itu Mbak. Jadi kita melakukannya secara virtual. Agar apa? Agar masyarakat tetap tercerahkan dengan informasi seputar kesehatan. Kesehatan meski di rumah. Nah, tetapi melalui film showing, yang itu tadi film showing virtual Mbak Mirsa. Nah, Yakult Indonesia pun menggalakkan pentingnya menjaga atau menghindari COVID-19. Nah, seperti itu tadi, kita sarankan selalu menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, dan menjaga jarak atau physical distancing. Seperti itu, Mbak Mirsa. Oke, Pak, selain tadi ya, untuk kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan Yakult Indonesia, kemudian nih kita masuk di pandemi ya, ini kurang lebih hampir 2 tahun. Nah, sejauh mana nih kontribusi Yakult untuk meredam tingkat penularan ya? Hal-hal apa aja sih yang sudah dilakukan? Mungkin saya langsung aja ke Pak Komedi, Pak. Ya, baik Mbak Mirsa, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menyinggung soal pandemi ya, sejauh mana kontribusi Yakult dalam meredam tingkat penularan ya. Memang pandemi saat ini ya mempengaruhi cara hidup kita ya, seluruh manusia bahkan di dunia ya, termasuk kita juga di Yakult. Jadi pandemi mau tidak mau akan mengubah banyak aspek pekerjaan, termasuk di PT Yakult Indonesia Persada. Salah satunya kita tetap menerapkan protokol kesehatan 5M, memakai masker, kemudian menghindari kerumunan, kemudian juga mencuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun, kemudian juga menjaga jarak, kemudian juga menghindari pergian jauh dan lain-lainnya. Ya, jadi di PT Yakult pun juga kita menerapkan itu, termasuk di Yakult juga yang bekerja di Yakult.
Selain itu kita menerapkan WFH seperti di mana aturan dari pemerintah, pengaturan kerja di kantor, ya Yakult Indonesia pun juga mewajibkan kepada karyawannya untuk mengikuti vaksinasi sesuai dengan anjuran pemerintah dan mempercepat terbentuknya herd immunity supaya ya COVID terutama di Indonesia itu segera berakhir. Kami juga bergerak aktif di bidang di media sosial dengan rutin membagikan informasi atau himbauan bagi pelanggan untuk senantiasa terhindar COVID-19, termasuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat sehingga imunitas kita semakin kuat dan terhindar dari COVID-19. Oke. Jadi selain itu juga kita aktif memberikan sampling Yakult gratis kepada rumah sakit Puskesmas sejak bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini. Jadi kami juga mendukung tenaga kesehatan di tempat-tempat kesehatan supaya kekebalan tubuh mereka juga menjadi kuat sehingga kita terhindar dari COVID-19 seperti itu. Dan juga yang terakhir, ketika zona merah pun juga kita memberhentikan kegiatan-kegiatan kita supaya kita juga ya mengurangi kasus-kasus COVID-19 ini tersebar lebih luas lagi. Demikian Mbak Mirsa yang saya sampaikan. Oke, jadi ada beberapa hal ya yang sudah dilakukan oleh PT Yakult Persada Indonesia ya, apalagi di masa pandemi ya seperti saat ini tentunya tetap dengan disiplin prokes ya, kemudian ikut program vaksinasi dan itu tadi ya penjelasan dari Pak Humedi. Dan selanjutnya saya mau ke Pak Munardin lagi nih. Pak Munardin, di usia yang ke-30 tahun ada banyak cerita, ada suka duka ya dari PT Yakult Persada Indonesia. Nah, di usia yang ke-30 tahun ini apa-apa saja sih yang sudah dilakukan dan akan dilakukan ke depannya dari PT Yakult Persada Indonesia? Baik. Pak Munardin. Terima kasih Mbak Mirsa atas pertanyaan. Iya, baik Mbak. Oke. Nah, silakan, jadi Pak. di usia yang ke-30 tahun, ya Mbak udah masuk. Udah. Oke Mbak. Nah jadi di usia yang 30 tahun ini, PT Yakult Indonesia Persada sendiri dalam memeriahkan 30 tahun anniversary Yakult, kami bersama organisasi peduli kanker ya, kanker payudara webinar kanker darah kepada lebih dari 70 orang yang terdiri dari karyawan dan keluarga PT Yakult Indonesia Persada, baik Yakuledi dan juga dari Direct Sales. Nah, kegiatan yang kedua adalah seperti mengadakan donor darah. Nah, donor darah ini kita mengadakan itu di cabang-cabang yang ada di Indonesia untuk PT Yakult Indonesia Persada, yaitu terutama kita ke karyawan seperti itu. Jadi itu kita sudah lakukan se-Indonesia. Nah, selanjutnya ada webinar kesehatan. Nah, webinar kesehatan juga ini kita sudah selesaikan ke beberapa, bukan beberapa, tapi ke semua cabang seperti itu, Mbak, yang ada di Indonesia. Terus kita juga mengharapkan selalu tetap melakukan SOP yang sempurna dalam hal itu tadi, seperti kita menjaga agar terhindar dari COVID-19 ini, seperti itu. Mungkin Pak Ibu bisa menambahkan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Betul Mbak Mirsa apa yang disampaikan oleh Pak Munardin. Jadi banyak kegiatan yang kita lakukan, khususnya terutama di cabang Makassar kemarin kita juga sudah bekerja sama dengan PMI Sulawesi Selatan. Dan lalu kita adakan donor darah ya pada karyawan Yakult di cabang Makassar. Alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan PMI Sulawesi Selatan bulan lalu. Kemudian juga kita jadi sudah disampaikan bekerja sama dengan organisasi Loving ya. Organisasi ini adalah organisasi pemerhati penderita kanker payudara. Kita mengadakan seminar, kurang lebih 7.000 orang ikut seminar ini,
sehingga kita berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan harapannya kanker payudara ini terdeteksi lebih dini sehingga angka kematian akan lebih dikurangi Mbak Mirsa. Karena menurut informasi ya angka kematian dari kanker payudara sangat cukup tinggi di Indonesia. Jadi demikian Mbak Mirsa tambahan dari saya. Terima kasih. Jadi itu ya, smart listeners, penjelasan dari Pak Humedi dan juga Pak Munardin. Jadi di masa pandemi ini perusahaan itu membantu memperkuat kekebalan tubuh tenaga medis di 1.800 fasilitas kesehatan dengan memberikan lebih dari 1,6 juta botol sampel Yakult ya. Persada Indonesia dan masih menghadirkan Pak Humedi dan juga Pak Munardin. Anda juga ingin mengajukan pertanyaan silakan di line WhatsApp kami di 0811461011 ya. Jadi tadi ya smart listeners di usianya yang ke-30 tahun ini ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh PT Yakult Persada Indonesia. Salah satunya nih di masa pandemi perusahaan membantu memperkuat kekebalan tenaga medis di 1.800 fasilitas kesehatan dengan memberikan lebih dari 1,6 juta botol sampel Yakult ya. Dan selain itu nih, smart listeners, Yakult dan Love Pink Indonesia ini juga menyelenggarakan webinar kepada lebih dari 70.000 orang mengenai pentingnya menerapkan pola hidup sehat dan memeriksakan diri agar terhindar dari kanker payudara. Dan baik, kita lanjut lagi. Saya kembali ke Pak Munardin. Pak Munardin, tentu smart listeners juga nih ingin mengetahui ya. Tadi diinformasikan bahwa minum Yakult ini sangat baik untuk kesehatan. Nah sebenarnya berapa lama sih kita minum Yakult ini sehingga manfaatnya itu bisa kita rasakan begitu? Baik, terima kasih Mbak Mirsa dan juga. Ya, silakan Pak Munardin. Oke, baik Mbak Mirsa, terima kasih. Jadi berapa lama saya minum Yakult agar bisa mendapatkan manfaatnya? Nah sebenarnya untuk berapa lamanya? Nah kita minum minimal 1 botol 1 hari. Satu botol 1 hari ya? Iya, itu sudah cukup mendapatkan manfaatnya. Nah seperti itu Mbak Mirsa. Rasanya enak Pak, bisa kalau semuanya kita konsumsi lebih dari 2 botol dalam 1 hari, nah itu gimana? Baik, nah kalau untuk sampai 2 botol, 3 botol itu tidak ada masalah Mbak Mirsa. Kenapa? Karena Yakult sendiri kan bukan obat, seperti itu. Jadi ibaratnya kita pelopor probiotik. Nah jadi bisa dikonsumsi dari usia bayi, usia sudah makan makanan ya Mbak Mirsa. Iya. Dan sampai usia dikonsumsi semua kalangan seperti itu. Kemudian nih Pak Munardin untuk cara penyimpanan Yakult. Nah ini gimana nih? Apakah bisa disimpan juga di luar? Oke, baik. Terima kasih Mbak Mirsa. Nah, untuk cara penyimpanan sendiri, kita sarankan itu di dalam lemari pendingin yang suhunya kira-kira 0 sampai 10 derajat Celcius untuk menjaga rasa Yakult seperti itu, Mbak. Karena ketika dia di luar pendingin, maka si bakteri yang ada di dalam Yakult ini akan aktif. Nah, sehingga kalau di luar pendingin, di luar dari suhu itu, bakterinya aktif dan akan memakan nutrisi yang ada dalam botolnya sehingga si bakterinya mati. Sebenarnya tidak ada efek samping minum Yakult yang tidak dingin. Tetapi Mbak Mirsa kita perlu tahu untuk manfaatnya tidak maksimal seperti itu. Jadi kenapa kita harus simpan di suhu 0 sampai 10 derajat Celcius. Itu nyimpannya di rak yang pertama di freezer atau yang di rak kedua Pak Munardin? Nah itu tadi yang saya bilang. Perhatikan suhunya di antara 0 sampai 10 derajat Celcius. Nah, kalau kita simpan di freezer takutnya ya Mbak Mirsa. Nah, ketika dia membeku, itu botol penutupnya yaitu bisa meletup seperti itu. Meletup akhirnya kebuka. Nah, takutnya terkontaminasi sama bakteri-bakteri yang ada di luar akhirnya masuk ke dalam botol Yakult seperti itu Mbak. Itu kita tidak sarankan. Jadi amannya di rak yang kedua mungkin ya Pak Munardin ya. Sangat aman Mbak Mirsa. Oke. Kita masih lanjut lagi nih Smart Listeners dan untuk pagi ini kita live ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita udah ada live chat yang sudah masuk ya dari akun Sikat Sepatu. Selamat pagi
saya mau nanya nih ya, banyak minuman kekinian menggunakan campuran Yakult. Apakah itu aman, Pak? Ke Pak Munardin atau ke Pak Homedi, silakan Pak. Ya baik, terima kasih Mbak Mirsa. Tadi pertanyaannya adalah Minuman kekinian, Pak. iya baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama perlu saya jelaskan kembali, untuk Yakult sendiri adalah minuman kesehatan tanpa bahan pengawet dan pewarna. Ya, sehingga kalau minum Yakult secara rutin maka akan kita dapatkan manfaatnya secara maksimal. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Munardin, karena di dalam Yakult itu mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri LKC Serota strain. Itulah kenapa kita tentunya sebagai minuman kesehatan tidak menggunakan pengawet dan pewarna, sehingga masa kadaluarsanya tidak lama, hanya 40 hari sejak tanggal diproduksi. Seperti itu Mbak Mirsa. Oke. Ini pertanyaan lagi nih Pak. Untuk minuman kekinian ini banyak sekarang yang menggunakan campuran Yakult. Apakah itu aman? Oh baik, begitu ya. Iya, memang kita temukan banyak ya di ini ya, di mall, kemudian di tempat-tempat kafe ada beberapa minuman dimix dengan Yakult sehingga didapatkan citra rasa yang enak. Ya, memang citra rasanya sangat enak, tetapi itu bukan anjuran dari kami. Tetapi banyak ini ya di luar sana mencampur seperti itu, silakan, tidak berbahaya. Tetapi jika Yakult dicampurkan, maka bakteri Yakult itu masuk ke situ, tentu manfaatnya tidak akan maksimal lagi, karena bisa terkontaminasi, bisa mati, tapi tidak berbahaya. Memang yang didapatkan adalah citra rasa yang luar biasa, yang enak. Tetap anjuran dari kami, dari Yakult sendiri, minum Yakult secara utuh. Satu botol Yakult diminum langsung ya, karena nanti bakteri Yakult itu akan masuk ke tubuh kita, disitulah akan memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Ya, jadi anjuran dari saya, minum Yakult langsung diminum. Ya, silakan dihabiskan satu botol, karena dengan minum rutin satu botol setiap hari akan bisa mendapatkan manfaat yang lebih maksimal dan kita akan menjadi sehat walafiat. Demikian Mbak Firsa penjelasan dari saya. Itu kalau semuanya dicampur-campur nanti bingung gitu Pak ya bakterinya. Baik, kita lanjut lagi untuk chat berikutnya, akun berikutnya yang sudah masuk ya untuk memberikan untuk pertanyaan ya di pagi ini. Selamat ulang tahun Yakult. Nah ini ke depannya apakah ada inovasi terbaru, mungkin varian rasa atau yang lain nih dari Nima Plants? Silakan. Ya, Pak Munardin mungkin bisa nambahin ya, atau saya ke Pak Humaydi lagi. Silakan ya. Pak. Baik, terima kasih Mbak Mirsa. Jadi terima kasih atas pertanyaan tadi ya, kedepannya apakah Yakult akan mungkin mengeluarkan variasi minuman seperti itu Mbak Mirsa ya? Iya, dengan varian rasa yang baru ya Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi selama ini Yakult masih konsen terhadap minuman kesehatan original, satu rasa, satu warna, dan tidak ada rasa yang macam-macam ya. Sehingga karena kita masih ini ya memaksimalkan bakteri LKC Serota strain tadi ya, lebih dari 6,5 miliar ya. Jadi pemikiran dari Yakult sendiri ya masih memaksimalkan manfaat Yakult dengan cara yaitu membuat minuman kesehatan yang original, yang alami, tanpa bahan pengawet dan pewarna. Sampai dengan saat ini belum ada pemikiran untuk membuat rasa-rasa yang ini ya, yang macam-macam, yang banyak ya, belum ada. Oke, baik, itu tadi ya dari Pak Homedi. Mungkin dari Pak Munardin ada yang ingin ditambahkan Pak?
Ya, Mbak Mirsa, terima kasih. Nah, seperti yang dikatakan Pak Kum tadi memang benar. Jadi PT Yakult Indonesia sendiri masih fokus dalam satu rasa seperti itu, Mbak. Jadi kita tetap untuk untuk memaksimalkan seperti itu, maksimalkan yang tadi dikatakan bakterinya ya seperti itu, Mbak. Jadi kalau untuk varian rasa atau yang mungkin yang rasa atau kita belum gitu. Jadi kita masih fokusnya ke satu rasa dulu. Jadi fokusnya masih satu rasa dulu gitu ya. Varian rasa yang original ya. Rasa yang original. Kemudian nih Pak, untuk mendapatkan Yakult ya, ini saya kira cukup mudah ya bisa kita dapatkan, sangat mudah ya. Di toko-toko modern dan juga toko-toko tradisional ya, itu sangat mudah kita dapatkan. Dan itu biasanya ada wanita tuh yang membawa Yakult ya, itu disebutnya apa tuh Pak? Baik. Yang memakai topi merah, kalau nggak salah ya. Ada seragamnya Pak. Ya, betul. Terima kasih Mbak Mirsa ya. Jadi di Yakult sendiri sistem distribusi atau pemasaran ada dua. Yang pertama adalah direct sales, di mana direct sales ini adalah menggunakan armada khusus mobil, biasanya mobilnya box ya, ada pendingin khusus di belakangnya, itu mengantar ke supermarket, tuku-tuku, swalayan dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah sistem distribusi dengan menggunakan tenaga ibu-ibu yang kita sebut adalah Yakult Lady. Oh, Yakult Lady ya, benar-benar. Namanya Yakult Lady Mbak Mirsa. Memakai seragam khusus juga, warnanya merah, kotak-kotak seperti itu. Jadi Yakult Lady ini adalah agen resmi dari perusahaan PT Yakult yang kita rekrut dan mendapatkan pelatihan khusus dari PT Yakult Indonesia Persada, di mana ibu-ibu itu bertempat tinggal. Kalau di Makassar sudah banyak yang menjadi Yakult Lady, kurang lebih ya sekitar 130-an Yakult Lady yang setia untuk mengantarkan Yakult kepada pelanggan-pelanggan setia, walaupun hanya satu botol kita antar ke rumahnya. Terus apabila pelanggan mau bertanya seputar Yakult, dipersilahkan bertanya ke ibu-ibu Yakult Lady, karena mereka juga kita bekalin produk knowledge ya, sehingga harapannya pelanggan kita itu akan mendapatkan informasi secara ilmiah mengenai manfaat Yakult. Begitu Mbak Mirsa. Oke. Untuk syarat menjadi seorang Yakult Lady, nah caranya itu seperti apa Pak? Baik Mbak Mirsa, ya tentu untuk menjadi Yakult itu mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah mereka bertempat tinggal di sekitar ini ya, area di mana area tersebut kosong, misalnya belum ada Yakult Lady-nya, tentunya kita akan merekrut. Yang kita rekrut adalah syaratnya wanita dewasa, kurang lebih usia 20 sampai 40 tahun. Pendidikan minimal SMP, kemudian secara administrasi tentunya punya KTP, KK, karena ada program BPJS juga, dan yang paling penting adalah mendapatkan izin dari suami jika bersuami atau orang tua, dan nanti tentunya akan mengikuti seleksi yang kita adakan di cabang masing-masing. Oke. Demikian Mbak Mirsa. Pak Munardin, ada yang ingin ditambahkan? Pertanyaan jawaban dari Pak Humedi? Oke, baik Mbak Mirsa, terima kasih. Nah, karena tadi pertanyaannya ya, nah itu sudah dijelaskan kepada Pak Gem, memang benar itu dikatakan yang namanya Yakult Lady. Jadi sistem distribusi kita seperti yang dipaparkan tadi Pak Gem itu sudah benar, karena kita mempunyai sistem cara distribusi dua divisi seperti itu Mbak. Jadi yang satu yang namanya direct sales, yang mobil box yang bisa ngantar ke toko, dan satu ibu Yakult Lady. Nah, benar adanya ketika meminta informasi silahkan ke pengantar kami yang sedang melakukan delivery sekarang boleh.
Nah, seperti contoh kalau di direct sales kan menggunakan mobil box atau motor ya. Kita juga ada motor dan menggunakan pendingin seperti itu. Nah, ketika ada mau bertanya sekitar seputaran Yakult, silakan. Sama kita juga sudah memberikan pembekalan berupa produk knowledge seputaran Yakult dan bisa untuk membantu menjelaskan apa itu Yakult dan manfaatnya ke masyarakat luas seperti itu, Mbak Mirsa. Itu penjelasan dari Pak Munardin ya. Nah, Pak Munardin dan Pak Homedi untuk hari ini nih banyak live chat yang sudah masuk ya di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Dirgahayu Yakult. Ya, sejak kecil sampai sekarang umur 34 tahun katanya Yakult tetap jadi pilihan, Pak. Kemudian ke depan apa inovasi dari Yakult nih? Varian rasa mungkin ya, tadi udah dijawab oleh Pak Homedi bahwa untuk saat ini tetap mempertahankan rasa original ya. Kemudian ada lagi nih live chat Happy Anniversary Yakult ya. Kemudian ada lagi yang masuk akun Nima Plans. Pak, biasanya Yakult dibawa oleh sales menggunakan sepeda door to door, tapi sekarang ketika sampai di customer itu suhu Yakult itu biasanya sudah tidak dingin lagi. Apakah itu dapat mengurangi manfaat Yakult atau gimana nih Pak? Terima kasih mari Anda masih bersama kami di spesial program talk show bersama PT Yakult Pesana Indonesia. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung silakan tentunya di channel YouTube Smart FM Makassar, silakan ya Anda bisa live chat ya di hari ini. Untuk saat ini juga sudah ada beberapa live chat yang masuk, akan kembali saya bacakan. Dan sebelumnya saya mau ke Pak Homedi lagi nih Pak. Tadi ada banyak informasi yang sudah saya dapatkan ya, bahwa untuk pemasaran dari Yakult ini juga itu ada beberapa cara yang dilakukan ya. Salah satunya juga dengan adanya Yakult Lady ya. Dan bagaimana nih caranya untuk bisa bermitra dengan PT Yakult Pesada Indonesia, Pak? Pak Homedi atau juga bisa dijawab oleh Pak Munardin, silakan. Baik, terima kasih Mbak Mirsa. Terima kasih kepada pendengar setia Smart FM di mana berada. Kami dari Yakult, PT Yakult Indonesia Persada Cabang Makassar tentunya juga masih membuka peluang kepada ibu-ibu rumah tangga yang mau bergabung dengan PT Yakult Indonesia Persada Cabang Makassar untuk menjadi agen. Tentu ada syaratnya yang tadi sudah saya sampaikan, dan jika ada yang berminat silakan bisa daftar ke kantor cabang kami, ada di Jalan Poros Palangga, RT 05, RW 04, Kelurahan Cinetalasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, atau bisa telepon ke nomor 085 298 591 137. Silakan bagi ibu-ibu yang mau menjadi Yakult Lady bergabung dengan Yakult menghubungin tadi nomor yang sudah saya sampaikan. Demikian Mbak Bisa. Iya. Bagaimana nih untuk syarat menjadi penjual Yakult di toko, Pak? Baik, terima kasih Mbak Mirsa, mungkin saya bisa bantu menjawab. Pak Munardin ya, silakan Pak Munardin. Oke, baik. Nah, jadi untuk syarat menjual di toko itu cukup mudah ya. Nah, pertama pastinya harus toko dan mempunyai pendingin atau chiller untuk bisa dimasukkan Yakult seperti itu. Nah, seumpama toko nih udah berjalan di Mamirsa, terus toko penjualannya besar dan ingin dipinjamkan showcase Yakult. Nah, kita juga bisa meminjamkan showcase Yakult. Nah, dengan syarat dicantumkan fotokopi KTP, nanti kita daftarkan di administrasi seperti itu Mbak Mirsa. Nah, siapa tahu nih ada yang berminat, silakan bisa menghubungi juga di nomor 0411 8990 766 atau bisa di nomor WhatsApp juga 085 399 985 899. Nah, itu
jika ada toko yang berminat untuk menjadi menjual Yakult seperti itu Mbak Mirsa. Terima kasih. Oke, itu tadi ya untuk nomor WhatsApp yang bisa dihubungi ya. Baik, kita lanjut lagi nih untuk pertanyaan. Kita sampai di sesi yang terakhir. Tadi dari akun Nima Plans yang mengatakan bahwa bagaimana biasanya nih dipasarkan, dijual oleh seorang Yakult Lady dan sampai ke customer dengan suhu yang tidak dingin lagi. Apakah itu masih aman untuk dikonsumsi, tidak mengurangi manfaat dari Yakult, Pak? Ya, Pak Humedi, silakan, Pak. baik Mbak Mirsa ya. Jadi ketika kita mendapatkan Yakult yang tidak dingin, tentunya manfaatnya tidak akan maksimal lagi. Kemungkinan besar bakteri yang ada di botol Yakult bisa mati. Jika kita minum, ya tidak berbahaya, tetapi manfaatnya tidak maksimal. Untuk itu kami sarankan kepada semua pelanggan, jika mendapatkan Yakult yang tidak dingin, sebaiknya tidak usah dibeli. Jadi untuk tenaga ibu-ibu Yakult Lady, sudah kita bekalin alat untuk membawa Yakult. Mereka di tasnya sudah disediakan yang namanya espek. Jadi espek itu untuk membuat kondisi Yakult tetap dingin, suhu 0 sampai 10 derajat Celcius, sehingga nyampe ke tangan pelanggan masih kondisi dingin, dan jika diminum maka manfaatnya akan bisa maksimal. Jadi sekali lagi, jika pelanggan mendapatkan Yakult yang tidak dingin, sebaiknya tidak usah dibeli, karena nanti jika diminum manfaatnya tidak akan bisa maksimal. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak ya, kalau ibu yang lagi hamil nih, terus susah BAB, apakah aman untuk konsumsi dan apakah bisa membantu menghilangkan sembelitnya? Ya, Minum Yakult, baik. Pak, kalau Terima untuk kasih ibu Mbak hamil. Mirsa. Ya, terima kasih. Jadi tentunya orang hamil juga sangat dianjurkan Mbak Mirsa untuk minum Yakult. Karena salah satu manfaat Yakult adalah bisa mengatasi susah buang air besar atau sembelit. Ya, karena bakteri Yakult L-Cassisyrotosteren itu akan masuk ke dalam usus kita dalam keadaan hidup. Iya. Itulah nanti akan membantu usus kita akan menjadi sehat. Ya, kalau usus kita menjadi sehat, maka pencernaan kita juga lancar. BAB-nya juga menjadi lancar. Biasanya, maaf nih, saya kan belum pernah hamil juga. Jadi orang hamil itu kadang BAB-nya kurang lancar karena faktor tertentu ya, pencernaannya beda karena sudah ada bayinya seperti itu. Sehingga ya anjuran dari saya disarankan untuk minum Yakult. Selain memudahkan BAB, juga akan membantu usus kita menjadi sehat. Kalau usus kita sehat, maka sari gizi makanan yang dimakan oleh ibu hamil akan terserap dengan baik. Ibu hamil akan menjadi sehat, sehingga nanti janinnya juga akan menjadi sehat. Ya, demikian itu Mbak ya. Mirsa. Ya. Oke. Dari Pak Munardin ada yang ingin ditambahkan, Pak? Oke, Mbak Mirsa. Tadi Mbak yang dijelaskan sama Pak Kum seperti itu. Oke, baik. Kita sampai di sesi yang terakhir dan sampai di penghujung acara. Untuk mendapatkan informasi seputar Yakult, ini gimana nih untuk smart listeners? Di sosial media gimana? Informasinya seperti apa? Pak Humaydi dan juga Pak Munardin? Langsung aja untuk Instagramnya. Ya, terima kasih Mbak Mirsa, terima kasih pendengar setia Smart FM dimana berada. Terima kasih banyak atas kebersamaan hari ini. Jadi yang pertama saya akan sampaikan ya, kondisi saat ini masih pandemi, maka agar selalu menjaga jarak, hindari keramaian, cuci tangan, biasakan dengan pola hidup yang sehat, serta meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan minum Yakult setiap hari. Kemudian dan juga tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pelanggan-pelanggan Yakult, baik itu pelanggan toko maupun pelanggan dari Yakult Lady. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seputar Yakult,
maka dapat menghubungi media sosial Yakult, yaitu yang pertama di Instagram @yakul_yakul Indonesia, kemudian dan fanpage Facebook Yakult Indonesia. Demikian Mbak Mirsa yang saya sampaikan, semoga dengar semuanya selalu diberikan kesehatan. Baik. Jangan lupa untuk minum Yakult setiap hari. Baik, Pak Munardin, untuk closing statement-nya Pak, silakan. Halo, Pak Munardin. Iya, Pak Munardin? Oke, baik. Smart listeners, tadi ya untuk closing statement dari Pak Humaydi, kemudian Pak Munardin juga tadi ya sudah mewakili apa yang disampaikan closing statement dari Pak Humaydi. Dan sekali lagi smart listeners, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar Yakult, itu dapat di media sosial Yakult Indonesia, sekali lagi untuk Instagramnya @yakult_Indonesia, kemudian fanpage Facebook Yakult Indonesia, atau layanan bebas pulsa Yakult 0801925858. Sekali lagi 30 tahun Yakult berkontribusi untuk kesehatan keluarga Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Humaydi, Kasab PT Yakult Indonesia Persada. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Mirsa, sehat selalu. Terima kasih. Iya, terima kasih juga untuk Pak Munardin, Ryan Koordinator Direct Sales PT Yakult Indonesia Cabang Makassar. Terima kasih. Baik. Terima kasih juga, Mbak. Terima kasih ya semuanya di mana berada. Dari kami semoga selalu sehat. Terima kasih. Ya, dan smart listeners, demikian untuk perbincangan kita di hari ini. Sekali lagi untuk rekaman dari perbincangan ini Anda juga bisa mendapatkannya di channel YouTube Smart FM Makassar.